ada Clipper, zamannya COBOL, dan itulah. Kurang lebih sih, ya itu kecelakaan, saya sebutnya kecelakaan, tapi sekaligus membawa berkat, terus kemudian saya kok kepincut dengan urusan IT ini, sampai urusannya grafis desain dan segala macam. Gitu deh, sejarah kelam, saya sebut kelam bukan juga, sejarah menggembirakan juga bukan, tetapi itu ada, saya sebut kalau kenapa tertarik di IT itu sebuah kecelakaan awalnya, yang akhirnya jadinya sekarang ya bergerak atau berkecimpung di dunia IT ini. Iya, oke. Nah, ini Pak, mohon maaf sebelumnya mungkin Pak Baskara suaranya bisa lebih kencang karena apa ya? Sepertinya saya dapat laporan ada beberapa tempat yang mungkin kurang dengar begitu Pak. Volumenya bisa diperbesar sedikit. Oh, oke. Oke. Oke, saya kencengin ya. Ya, nanti kita akan sama-sama pantau Pak. Ya. Oke. Oke, thank you. Tapi ini balik lagi yang Pak Baskara bilang tadi, walaupun apa ya kecelakaan, tapi sebenarnya Pak Baskara sendiri sudah punya minat gitu Pak ya di bagian IT gitu. Iya, pada dasarnya memang semuanya berawal dari ketertarikan yang berada di surrounding kita sih. Ya tertarik dengan games, tertarik dengan menggambar, mendesain, kemudian juga tertarik dengan challenge-challenge games-games seperti catur. Itu adalah yang membentuk karakter, akhirnya mempersiapkan kalau ada games ini gimana cara bikinnya. Nah, itu misalnya gitu. Kok grafisnya bisa sebagus ini? Bagaimana cara menggambarnya? Kok bisa alur ceritanya seperti ini? Bagaimana cara menulis alur ceritanya, mengarang ceritanya, berfantasi terhadap cerita itu. Banyak sekali yang surrounding yang membentuk akhirnya jadi tertarik. Dan saya pikir saat ini anak-anak muda, anak-anak level mungkin SD atau SMP, mereka sudah dibentuk dengan surrounding, dengan masyarakat, dengan keadaan dan lingkungan yang mendukung sebenarnya, bukan mendukung lagi, tetapi memancing mereka untuk di dunia IT. Oke, terima kasih Pak. Mungkin cukup itu untuk latar belakang supaya kita bisa sama-sama masuk ke materi hari ini. Dan ini sebelum kita lanjut lagi ke Pak Baskara, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa dalam acara live hari ini tidak akan disediakan presentasi, tidak akan ada PowerPoint, tapi nanti Pak Baskara akan menjelaskan apa yang hendak beliau sampaikan. Jadi harap-harap kita semua bisa menyimak dengan lebih cermat, jadi kita bisa dapat berkat yang semaksimal mungkin dari acara hari ini. Nah, oke, kembali lagi ke Pak Baskara nih Pak. Topik hari ini adalah gereja di awan, sebuah mimpi atau kenyataan. Nah, gimana pendapat Pak Baskara nih Pak? Ya, saya cukup tertarik dengan tadi Ibu Mika ya, yang bilang bahwa wah ini gereja saat ini berkomunikasi disebarkan lewat udara. Wah, saya menarik sekali dengan statement itu sih. Nah, berarti kan ada juga banyak sekali rekan-rekan yang atau teman-teman atau di luar sana yang memang terjadi generation gap ya. Ada gap yang besar nih. Apa yang dimaksud dengan awan? Jadi ketika saya melemparkan tema ini ya, gereja di awan, langsung saya mendapat satu respon ya, berarti kita menyongsong Yesus di awan-awan gitu satu hari nanti. Waduh, nggak sejauh itu sih sebenarnya, tidak sejauh itu. Yang dimaksud dengan awan di sini adalah cloud. Jadi gereja di cloud. Apa itu cloud? Nah, cloud itu sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan awan. Tadi ada juga komentar gereja negeri di atas awan. Waduh, ya enggak juga ke situ. Karena memang secara judul memang ini sepertinya sebuah fisikal ya. Tetapi sebenarnya yang namanya gereja di cloud itu adalah apa yang sekarang kita lakukan. Kita melakukan Zoom meeting. Di manakah letaknya Zoom room-nya ini? Kan nggak ada, letaknya nggak ada. Semuanya ada di awan. Semuanya ada di cloud.
Nah, sekarang ini memang banyak sekali cloud yang beredar. Apa itu cloud? Ya mungkin nanti suatu waktu lagi ada sesi yang membahas mengenai untung dan ruginya kita menggunakan cloud. Giant cloud sekarang ini ada beberapa, ada 3 yang ngetop gitu ya. Ada di situ ada GCP, ada Google Cloud Platform, kalau ada yang tahu. Kemudian ada AWS, ada Amazon Web Service. Lalu kemudian juga ada Azure dengan Microsoft-nya. Jadi ada 3 giant cloud yang sedang beredar atau ada di dunia saat ini. Nah, sedikit mengenai awan. Awan itu sebenarnya apa? Itu adalah infrastruktur. Awan adalah sebuah infrastruktur yang disediakan oleh company-company di luar sana. Ada ratusan company yang menyediakan layanan cloud. Termasuk di Indonesia juga ada beberapa company besar yang menyediakan layanan cloud. Salah satunya Telkom. Ada Indosat, ada banyak sekali layanan cloud. Nah, dengan cloud ini maka IT menjadi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kita tidak perlu melakukan investasi. Kalau dulu kita mau menginvestasikan dalam bentuk dalam apa namanya, dalam IT, kita perlu beli server, kita perlu beli. Kalau server udah ada, lalu kemudian bagaimana dengan listrik? Wah, kita perlu juga beli UPS, kita perlu sediakan juga orang yang memaintenance-nya, kita perlu. Nah, tapi dengan cloud cukup dengan bayar secara annual, semuanya tidak perlu diperlukan lagi. Bagaimana dengan kerusakan? Bagaimana dengan failover ketika hard disk-nya rusak, ketika PC-nya rusak, gimana? Nah, itu semua adalah biaya-biaya yang tidak timbul ketika kita bicara cloud. Jadi kita memindahkan semuanya ke awan, ke cloud tadi. Jadi ini sebuah tantangan sebenarnya. Mudah-mudahan ya saya bisa menggugah pembicaraan siang ini, bisa menggugah rekan-rekan yang bergerak di bidang pelayanan Tuhan, yang bergerak di gereja, yang bergerak mempengaruhi orang. Saya sebut mempengaruhi orang, mengajak orang supaya kenal Kristus, juga kenal teknologi. Jadi puji Tuhan ada sabda yang Tuhan gerakan untuk boleh berkecimpung, mendrive, saya sebutnya gitu, mendrive, mendorong, mengencourage, khususnya para praktisi IT untuk boleh bersama-sama memajukan dunia IT, khususnya di urusan ministris, di urusan gereja ini. Kurang lebih gitu. Pak Baskara, maaf sedikit menyela. Ini saya ada laporan lagi, mungkin suaranya kurang keras, Pak. Mungkin mic-nya bisa didekatkan. Iya, oke. Oke, ini saya pakai headset sih, 30% volume aja udah cukup. Tapi mungkin ada yang tidak pakai headset, mungkin perlu lebih keras suaranya. Iya, oke, saya seimbangkan dulu. Ya. Oke, nah, mudah-mudahan kedengeran. Iya, mudah-mudahan, Pak. Oke, tentang cloud tadi, Pak. Mungkin perlu sedikit dijelaskan kenapa kok ketika kita memindahkan platformnya ke cloud itu terus biaya-biaya itu jadi tidak ada. Bukankah di cloud itu juga ada yang mengurusi begitu? Maksudnya bukan kita begitu, Pak. Iya, betul. Justru jadinya itu bentuknya adalah jauh lebih kalau kita hitung secara penny by penny atau rupiah by rupiah, maka investasi kita atau pemindahan platform kita ke cloud itu akan lebih murah dibandingkan kalau kita miara atau kita beli server yang langsung, kita beli server. Sebutlah saat ini kita butuh memori cukup dengan 1 tera saja. Nah, kita beli server 1 tera. Tetapi ketika kita membutuhkan kapasitas yang lebih besar, maka itu tidak lagi jadi murah. Dan itu harus dibeli pada saat itu, walaupun kita beli yang dipakai dari 1 tera itu mungkin cuma 100 mega, misalnya begitu. Tetapi kita harus beli 1 tera, berarti kan jadi lebih mahal. Nah, kalau kita pakai cloud, maka itu akan bertumbuh, increasing sesuai dengan biaya yang kita keluarin. Ya, pada saat ini kita perlu 100 mega, ya kita bayar 100 mega. Kalau kita perlu 1 giga, ya kita bayar 1 giga. Jadi pasti lebih murah. Lalu kemudian bagaimana dengan failover-nya? Failover kalau misalnya terjadi rusak, server kita, data-data kita gimana? Kita harus pikirkan kan, skenario backup-nya dan segala macam, sedangkan di cloud kita nggak perlu pikirin itu. Karena mereka punya failover yang baik. Jadi nggak mungkin ada cerita gitu, data kita hilang di cloud itu hampir nggak ada. Lalu kemudian bagaimana kapasitas cloud? Tanpa kita minta, kapasitas mereka akan terus bertumbuh. Tanpa kita melakukan pembelian lagi,
misalnya kita saat ini kita bayar 1 giga, tanpa kita bayar ke cloud providernya, itu mereka tetap nambah kapasitas. Jadi akan semakin terus berkembang. Termasuk juga penggunaan processing. Processing pada saat ini kita misalnya perlu cukup memproses cukup 1 prosesor saja, ya kita bayar 1 prosesor. Tetapi kalau kita perlu 10 processing, kita perlu 10 prosesor, ya kita bayar 10 prosesor. Kita perlu 100 prosesor, ya kita bayar 100 prosesor. Tentu dengan harga pasti. Nah, sedangkan kalau misalnya kita beli sendiri, kita beli 4 prosesor, ya udah 4 prosesor, ya udah kita cuma punya 4 prosesor. Ketika kita mau lebih dari itu, ya kita mesti beli lagi. Dan itu pasti cost sekali. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang ngurusin, bagaimana kita ngurusin, wah nih servernya kenapa-napa nih, harus ada yang ngurusin gitu ya secara fisik. Nah, kita harus hire lagi. Sedangkan di cloud itu nggak ada. Jadi itu semua menjadi satu biaya yang pasti lebih murah. Pasti hitungannya bagaimanapun dicak istilahnya, diatur-atur gitu ya, pasti jauh lebih murah. Pada akhirnya Pak ya, walaupun Pada mungkin akhirnya. kelihatannya awalnya bayar infrastruktur mungkin masih ada ini ya. Iya. Gitu. Dan makin hari ya, saya lihat pola bisnis juga skema yang ditawarkan oleh IT saat ini mengarahnya semuanya ke cloud. Semua mengarah kepada subscription. Jadi kalau dulu kita mau beli program gitu ya, saya ambil contoh misalnya Microsoft dengan produknya sekarang, dia nggak jual lagi produk, dia nggak jual lagi yang namanya Windows, dia walaupun secara fisik mereka masih jual gitu, tapi itu tidak menjadi bukan kepemilikan, bukan utama lagi. Yang utama adalah cloud. Mereka jualan cloud. Bahkan prosesnya pun mereka jual. Jadi database saat ini nggak usah beli database, ngapain kita sewa saja dengan Microsoft Cloud. Ya. Nah, kurang lebih sih begitu. Cloud itu adalah sebuah platform sebenarnya. Nah, ini kalau sekarang kita kembalikan dengan semua pengertian kita tentang cloud, lalu juga keuntungannya, lalu dalam kaitannya dengan gereja saat ini, Pak. Maksudnya gereja di awan itu berarti seperti apa, Pak? Nah, itu yang saya akan jabarkan sih. Kalau saya boleh mulai dulu dengan sebuah paradigma atau ya sebuah cerita sebenarnya, ya. Jadi ini kesempatan ini sebenarnya hanya berbagi apa yang sedang terjadi di dunia, lalu kemudian bagaimana gereja mengantisipasinya dan bagaimana gereja menerapkannya di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, jadi yang pertama saya langsung aja ya. Yang pertama silakan, itu bahwa sekarang itu kita sebagai manusia, sebagai human, sebagai ya a part of this world, setiap orang berusaha mengupload dirinya ke cloud. Setiap orang, setiap jengkal, setiap keberadaan seluruh eksistensi atau ke OneDrive, itu semua, maka si pemilik dari cloud pasti bisa melihat. Saya jamin 100%. Mereka pasti bisa melihat kalau mereka mau. Jadi ada sebuah kasus yang terjadi di beberapa waktu lalu, bocornya ujian nasional. Ujian nasional itu soalnya pernah bocor. 2-3 tahun yang lalu, saya lupa waktu itu masih Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan. Jadi bocornya. Kenapa bocor? Ternyata yang bocor itu adalah soal di Jogja, bocor di Aceh. Nah, itu apa artinya? Artinya bahwa tidak mungkin kita bisa yang namanya security itu kita jagain semua, nggak bisa. Karena pasti ada celah di situ. Karena selama soal itu dibuat oleh manusia, soal ujian ya, pasti ada celah untuk membocorkannya di mana-mana tempat. Nah, waktu itu tidak menjadi terlalu tidak blow keluar, tidak terlalu besar, tapi memang sempat sampai ke CNN internasional dan ada statement bahwa negeri ini adalah negeri yang tidak aman. Nah, tapi kemudian beberapa jam kemudian diralat menjadi negeri yang aman, ini hanya ulah oknum. Blunder sih. Tapi itu contoh lah sebuah security. Privacy tidak ada lagi privacy. Ingat kasus begitu banyaknya. Tugasnya adalah memantau,
memberikan skor kepada pribadi-pribadi, kepada seluruh penduduk. Nah, jadi kalau misalnya kita social security-nya sudah terdaftar di database pemerintah Cina, maka Skynet akan melakukan scoring, misalnya scoring. Kita menyeberang pada tempatnya dikasih poin 10. Kita nyebrang sembarangan tempat langsung dikurangin 1. Dan itu mempengaruhi skor kita sebagai citizen di sebuah kota. Ada 30 juta tahun lalu ya, 30 juta CCTV yang disebar di seluruh Cina. Pemerintah Cina hanya cukup memerlukan waktu kurang dari 7 menit untuk nangkep seseorang. Kalau dia maling misalnya, di tagging, dikasih tanda bahwa maling, kurang dari 7 menit itu sudah bisa langsung ditangkap. Bisa bayangin bagaimana penetrasi teknologi masuk ke dalam dunia kita saat ini. Dan sekarang jadi pertanyaannya bagaimana nih? Bagaimana teknologi menjadi kendaraan kita di masa depan, generasi kita, terutama di ministry kita, terutama di kehidupan bergereja kita. Nah, kembali kepada tema gereja di awan, mimpi sebuah kenyataan. Dalam sekejap, dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID-19, Tuhan memakai COVID-19 mendorong, memaksa anak-anak Tuhan yang tadinya enggak make meeting secara online, sekarang menjadi ahli, menjadi bisa. Apakah sampai sebegitu hebatnya gitu, sampai perlu COVID-19 dulu baru mau pakai Zoom, baru mau pakai Google Meeting, baru mau pakai Skype. Kalau sebelumnya kan masa bodoh. Nggak ada, sekarang nggak ada pilihan ketika kita nggak bisa bertemu dengan jemaat, ketika kita nggak bisa melakukan pelawatan, semuanya lari ke cloud, lari ke awan. Nah ini ya ini sebuah apa ya, saya sebutnya sebuah berkat juga, sebuah kesulitan tetapi juga membawa berkat juga, bahwa dengan adanya pandemi kita dipaksa untuk masuk ke dalam digital, dunia digital, terutama digital ministries. Lalu kemudian bagaimana nih berdampaknya secara langsung kepada kita? Kalau tadi ada Bapak yang share, wah mulai saat ini kita melakukan meeting, kita melakukan PA, persekutuan doa, semuanya halo. 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 Ya Pak, bisa Ya, dengar halo. Pak? Ini yang putus kayaknya ya. saya Pak ya, atau? Iya, iya. Halo. Ya. Bisa dengar suara saya Pak? Pak Bisa, Baskara? bisa. Bisa Oke, Pak. oh ya. Iya. Ya, jadi kurang lebih apa sih namanya? Ada begitu banyak lah yang saat ini kita dituntut untuk masuk ke dalam kehidupan bergereja yang lebih apa namanya? Lebih berespon terhadap dunia teknologi. Perlu kita ketahui bahwa tuh kita memiliki dua mandat, yaitu mandat Injil dan mandat budaya. Ketika mandat Injil kita kerjakan, nah teknologi ini ada di area mana? Teknologi ada di area mandat budaya. Ketika common grace, teknologi milik menjadi berkat, menjadi grace buat semua orang, baik itu orang percaya maupun bukan orang percaya. Tetapi teknologi menjadi berkat buat semua. Nah, kita yang mengerjakan mandat Injil harus aware terhadap mandat budaya yang satu ini, terutama teknologi. Nah, apa yang dilakukan oleh teknologi dalam sendi-sendi kita bergereja? Banyak sekali. Kita bisa melakukan penggembalaan melalui teknologi, kita bisa melakukan penginjilan melalui teknologi, kita bisa melakukan pengajaran melalui teknologi, kita bisa mengunjungi jemaat kita melalui teknologi. Nah, inilah yang kita mesti kerjain. Kita juga bisa merapikan materi, kita bisa memanfaatkan AI untuk kepentingan belajar Alkitab. Kalau dulu mungkin AI susah dipergunakan, nah sekarang kita bisa langsung masuk ke situ, kita bisa menggunakan AI. Misalnya saya ambil contoh,
saya mau bicara, saya mau tahu mengenai silsilah, misalnya silsilah Daud. Saya pengen tahu silsilahnya. Maka dengan cepat AI akan menghubungkan semua materi yang ada di dalam Alkitab, langsung bikin sebuah peta, sebuah apa sih namanya, sebuah bagan gitu ya, tree dari Daud. Nah itu yang kita perlu manfaatkan. Lalu bagaimana teknologi mempengaruhi masa depan gereja? Nah ini yang kita perlu lakukan. Yang pertama-tama adalah investasi. Kenapa saya bicara investasi? Investasi itu sangat diperlukan. Investasi di bidang apa? Yang pertama-tama tentu pasti. Kalau Steve Jobs pernah ngomong gitu loh, bahwa tahun 2025 semua orang harus bisa programming. Itu bukan sebuah isapan jempol, tetapi itu sebuah angan-angan dan juga yang sangat dekat yang akan menjadi kenyataan. Kita sudah mulai melakukan programming, walaupun cuma di handphone. Gitu ya, di handphone kita kan programming gitu ya, kita program masuk ke menu, masuk ke mana gitu, kita lihat segala macam. Nah itu yang semua orang akan dipaksa untuk bisa mulai program yang simpel-simpel tentunya. Kita juga bicara nanti mungkin ya beberapa waktu ke depan kita akan berhadapan dengan rumah pintar, dengan smart home. Kita sudah bisa bicara langsung dengan rumah kita sendiri, dengan lampu kita, dengan peralatan rumah tangga kita. Itu bukan isapan jempol, sekarang pun sudah ada. Cuma sekarang tinggal masalahnya adalah apakah kita mau menggunakannya sekarang atau tunggu nanti di beberapa waktu ke depan ketika semua orang sudah menggunakan kita baru ngikut. Ataukah kita mau mencicipi teknologi itu sekarang. Nah, investasi knowledge penting sekali, terutama untuk hamba-hamba Tuhan. Kepada kita yang melakukan pelayanan di gereja. Investasi. Investasinya dalam beberapa bentuk tentunya. Yang pertama yang pasti adalah investasi dalam bentuk knowledge. Mulailah belajar. Mulailah mengetahui. Minimal bagaimana bikin database yang gampang, database yang simple. Itu yang dilakukan. Nah, jadi jangan melulu karena itu masa bodoh, itu mau urusan orang IT aja gitu. Kita mah nggak perlu belajar. Enggak. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkecimpung dalam pekerjaan Tuhan ini harus sudah mulai nyemplung, harus sudah mulai, kalau nggak mau kecemplung ke dalam kolam teknologi, ya paling nggak basah-basah lah, ciprat-ciprat sedikit kita mengerti mengenai teknologi. Nah, ini yang kita mesti lakukan. Lalu kemudian kedua yang secara konkret apa? Mulailah berinvestasi, misalnya yang tadinya handphone, saya mau pakai handphone aja, saya nggak mau pakai smartphone, saya mau pakai candy bar aja yang pakai touch itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alphanumerik. Nah, alphanumerik. Nah, itu mulailah kita mulailah beli handphone yang baik. Kenapa? Saya bilang saya bukan mau berhedonis atau mau apa, bukan. Tetapi ketika Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan melalui handphone Bapak Ibu itu gambarnya bagus. Jemaat Tuhan tidak salfok jadinya. Tidak salfok ngurusin, wah ini kameranya jelek bener, wah jauh nih sama saya punya, atau gimana gitu. Tapi paling enggak kameranya bagus. Punya mic yang bagus. Sehingga apa? Supaya firman Tuhan yang diberitakan setiap kata, setiap kalimat itu jelas terdengar. Mulailah berinvestasi di bagian-bagian ini. Apa yang mesti harus dilakukan oleh gereja? Mulailah memperlengkapi jemaat, terutama pelayan-pelayan Tuhan, untuk mulai bagaimana nih kita melakukan bergereja dengan memanfaatkan teknologi sebagai kendaraan kita. Contoh sekarang misalnya kita bisa di sisi audio. Audio itu sekarang sudah menggunakan digital mixer, bukan lagi analog mixer. Kenapa harus digital? Ya karena memang lebih mudah digunakan. Bukan berarti analognya jelek, bukan, tetapi digital mixer secara visual itu lebih mudah digunakan. Lalu kemudian bagaimana kita membroadcast konten-konten kita. Sekarang Bapak Ibu khotbah, Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan hanya di depan 10 orang. Dengan adanya pandemi ini, dengan adanya YouTube, dengan adanya platform-platform yang baru yang disediakan, ada Facebook, ada Twitter, ada segala macam, maka barrier itu nggak ada lagi. Barrier itu khotbah Bapak Ibu, berkat Tuhan menjadi milik sekian banyak umat manusia yang terkoneksi dengan platform-platform ini. Jadi bagaimana kita sebagai gereja bukan saja diem saja, tetapi juga mulai melakukan investasi. Bikinlah training-training, bikinlah workshop-workshop. Misalnya kita bikin workshop untuk audio. Bagaimana, ini saya ambil contoh ya,
sedikit mengenai audio. Wah, saya nih audiophile, saya nih adalah penggemar audio, saya punya sound system yang bagus di rumah, ratusan juta, saya mau terapkan di gereja. Bisa nggak begitu? Jawabannya itu nggak tepat. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi nggak tepat. Kenapa? Oh, kalau di gereja itu adalah untuk public PA, public announcement. Jadi setiap kalimat, setiap kata harus clear terdengar. Bukan pada saat kita mendengarkan khotbah, wah enak nih bassnya gede, wah enak nih treble-nya gede. Bukan. Atau bagaimana nih gemerincing dari alat musiknya kedengaran sampai detail. Bukan. Tetapi bagaimana supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bisa tahan duduk di depan di bangku di rumah, terutama karena sekarang nggak bisa dikontrol. Ketika gereja melakukan secara virtual, yang nggak bisa dikontrol. Kalau Bapak Ibu khotbah bagus secara konten, tetapi melelahkan di telinga untuk didengar, maka ini ditinggal. Nah, itu contoh lah. Itu kita masuk teknologi di bidang audio. Kita mesti mulai memikirkan audio itu supaya lebih bagus, supaya lebih bisa sustainable didengar oleh pendengar kita. Nah, itu contoh lah. Belum lagi kita ngomong soal video, bagaimana dunia broadcast. Jadi yang paling penting kalau kita ngomong di gereja itu adalah broadcasting. Broadcasting, terutama teknologi yang menyertainya itu menjadi sebuah keharusan dan kepentingan yang paling penting di dalam dunia digital ministry. Nah, kembali lagi sebagai penutup ya, bukan masalah bisa atau tidak bisa. Saya seringkali ngomong gitu, Pak Baskara, bisa nggak bikin aplikasi ini? Bisa nggak bikin kayak begini? Bisa nggak bikin begitu? Bukan nggak bisa, selama logikanya bisa, maka jawabannya selalu bisa. Masalah yang paling hakiki, saya sebut gitu. Masalah yang paling mendasar adalah satu, mau atau tidak mau. Termasuk kepada kita nih, saya bicara kita ya, saya mengkitakan sebagai